bahwa kunci sukses dunia dan akhirat itu adalah dengan takwa, dan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa yakni orang yang beriman kepada yang gaib, orang yang mendirikan sholat, orang yang menginfakkan harta, yang menginfakkan rezeki yang telah Allah rizkikan kepadanya, orang yang senantiasa menjaga interaksinya dengan Al-Quran, orang yang senantiasa menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, orang yang senantiasa menahan amarahnya, tapi tentunya amarah yang proporsional, karena Rasulullah pun pernah marah sekali ketika agama Islam ini dihinakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jemaah salat isya yang dirahmati Allah SWT, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya bentuk kesyukuran kita adalah dengan senantiasa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah takdirkan kita bertemu di tempat yang mulia ini insyaallah dalam rangka mudzakarah talabul ilmi insyaallah. Maka ini bagian daripada bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena insyaallah majelis ilmu ini Allah berikan banyak kemuliaan. Di antara kemuliaan-kemuliaan itu adalah Allah datangkan para malaikat-malaikat, wa khaffathumul malaikah. Allah datangkan para malaikat-malaikat di sekitar kita. Dan ketika malaikat-malaikat ini ada di sekitar kita, malaikat ini tidak hanya berdiam diri, tetapi malaikat ini melakukan dua tugas. Yang pertama, jemaah sekalian, memintakan ampun akan dosa-dosa kita. Jadi malaikat berdoa kepada Allah memintakan ampun atas dosa-dosa kita. Yang kedua adalah malaikat ini mengaminkan doa-doa kita. Maka itu jemaah sekalian Allah SWT di majelis ini kita juga diharapkan untuk senantiasa berdoa seperti itu, karena insyaallah ada Allah utus malaikat yang akan mengaminkan doa-doa kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini yaitu kunci sukses dunia dan akhirat. Ketika kita ingin ditanya apakah ingin sukses di dunia, maka semua pasti jawabannya adalah pingin, dengan paradigma sukses masing-masing. Karena ukuran sukses ini antar orang berbeda. Ada yang mengatakan sukses ketika sudah menjadi pegawai negeri sipil. Ada yang mengatakan sukses mungkin ketika sudah menjadi pegawai karyawan atau sesuai dengan impian masing-masing. Maka tentunya ukuran sukses ini pun juga relatif per orang. Tetapi ukuran sukses di dunia ini Allah sampaikan dalam Al-Quran terkait dengan siapa sih orang-orang yang sukses di dunia ini. Apalagi ketika ditanya, pengen gak sukses di akhirat? Pengen sekali. Sukses di akhirat apa? Sukses di akhirat adalah masuk surga. Nah itu. Kalau sukses di akhirat kita nggak ada ikhtilaf, gitu ya. Artinya tidak ada persepsi masing-masing, karena sukses di akhirat itu adalah masuk surga. Karena tempat hanya ada dua, surga dan neraka. Jadi kalau misalnya sukses masuk surga, ya tidak sukses sebelahnya. Seperti itu. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya kunci daripada sukses dunia dan akhirat? Dalam Al-Qur'an, ya, Allah mengajarkan kita sebuah doa, di mana doa ini merangkum akad impian kita di dunia. Doa ini adalah Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami fit dunia, di dunia hasanah, kebaikan atau kesuksesan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kesuksesan, kebaikan. Wa qina adzabannar, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mengajarkan doa kita ini yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Kita minta kesuksesan di dunia dan kita minta kesuksesan di akhirat. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan dalam ayat Al-Qur'an yang lain. Ya, dalam ayat Al-Qur'an yang lain Allah sampaikan terkait dengan gambaran bagaimana kesuksesan itu. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin langsung simpulkan bahwa kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat
itu adalah dengan takwa. Dengan takwa. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar dari semua permasalahan hidupnya. Jadi kalau misalnya kita beranggapan bahwa sukses itu jadi ini, maka untuk di dunia ukuran sukses itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah adanya jalan keluar dari persoalan-persoalan kita. Ini orang sukses. Ya, karena tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Ya. Dan orang yang sukses adalah ketika dia berhasil keluar daripada permasalahannya tersebut. Ini adalah orang sukses. Kenapa? Karena tidak semua orang berhasil keluar dari masalahnya. Ada orang yang dapat masalah, dia ambil jalan pintas, dia bunuh diri. Dia pikir dengan bunuh diri ini selesai urusannya, ternyata enggak selesai masalahnya. Persepsi dia selesai, tetapi sama Allah enggak selesai. Seperti itu. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kalau kita ingin keluar dari semua permasalahan-permasalahan Allah, siapkan solusi-solusi terbaik versi Allah, bukan versi kita, versi Allah, maka kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ya. Kalau kita balik ini, siapa yang ingin disiapkan solusi dari semua permasalahan-permasalahannya, kuatkan ketakwaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di antara orang-orang sukses ya, di dunia ini adalah Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Enggak disangka-sangka, Allah kasih rizki. Ini yang disebut dengan orang beruntung. Sehingga kita kadang mengenal istilah seperti ini, Bapak-bapak sekalian. Orang bodoh itu dikalahkan dengan orang pintar. Orang pintar dikalahkan dengan orang cerdas. Orang cerdas dikalahkan dengan orang beruntung. Ya. Dan inilah orang-orang yang beruntung. Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuncinya apa? Kuatkan ketakwaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Enggak terpikirkan. Dan ketika kita bicara rizki, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berbicara hanya berpatokan pada materi uang saja. Tidak. Tetapi rizki ini semua hal-hal yang telah Allah berikan kepada kita bagian daripada rizki. Anak istri kita bagian daripada rizki. Teman kita yang baik bagian daripada rizki. Lingkungan yang baik bagian daripada rizki. Pekerjaan kita bagian daripada rizki. Kesehatan kita ini bagian daripada rizki. Harta kita bagian daripada rizki. Semua itu bagian daripada rizki Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi orang yang menguatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah sampaikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita semua punya urusan. Ada orang beranggapan bahwa ngurus KTP ini sulit, tetapi ada juga orang yang mengatakan mudah kok. Ada yang mengatakan bahwa ngurus akta kelahiran, ngurus surat tanah ini sulit, tetapi beberapa orang yang lain ini mudah. Artinya apa? Orang dikatakan sukses ya, adalah orang yang ketika semua urusan-urusannya itu mudah. Ada orang melawan sulit, tetapi orang lain ini mudah. Seperti itu. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hidup di dunia ini yang tidak lepas dengan semua urusan-urusan. Kita bangun dari pagi hari dihadapkan dengan urusan. Ya, dihadapkan dengan sebuah program-program. Maka ketika kita ingin urusan-urusan kita ini mudah, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kuatkan ketakwaan kita kepada Allah sebagaimana Allah sampaikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Ini yang menyampaikan Allah, bukan calegnya, Bapak sekalian. Allah langsung sampaikan rumusnya. Siapa yang ingin dimudahkan segala urusannya, ya, maka kuatkan ketakwaan kepada Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya ja'al min amri yusra, akan dimudahkan segala urusan-urusan. Ini orang sukses, mudah urusannya. Yang sulit mudah, ngebor minyak mudah, dimudahkan sama Allah SWT. Nanti kita akan lihat bagaimana ciri-ciri daripada orang bertakwa itu. Karena ini langsung kalimat umumnya, langsung hadiah Allah sampaikan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Ini di dunia. Selanjutnya Allah sampaikan, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atih." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, di dunia ini yukaffir anhu sayyi'atih. Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Yukaffir, dihapuskan, dibersihkan. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan lipat gandakan amal-amal baiknya.
Karena tentunya kita sholat, kita infak sedekah, kita ngaji, kita buat baik, ini porsinya beda-beda dapat pahalanya. Ada yang dapat 100, ada yang dapat 1000, ada yang dapat 100.000, bahkan ada yang Allah lipat gandakan sampai tidak terbatas, tergantung kondisi orang tersebut. Jadi beda-beda. Maka itu kata Allah SWT, Allah akan lipat gandakan amal-amalnya. Siapa ini? Orang-orang yang bertakwa. Ini di dunia, jemaah sekalian Allah SWT. Maka ketika kita 4 ini kita dapatkan ya, 5 ini kita dapatkan di dunia ini, maka insya Allah kita akan tergolong menjadi orang sukses. Yang pertama tadi, kita diselesaikan semua urusan kita, dijadikan diberikan kita jalan keluar, solusi dari permasalahan-permasalahan kita, diberikan kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dijadikan semua urusan kita menjadi mudah, diampuni dosa-dosa kita dan dilipat gandakan kebaikan-kebaikan kita, timbangannya dijadikan berat sama Allah SWT. Maka insya Allah kita akan tergolong menjadi orang sukses. Karena kalau sukses ini relatif, dia jadi presiden belum tentu dia sukses, karena presiden ini banyak masalahnya seperti itu. Maka jemaah sekalian Allah SWT ini sukses di dunia. Bagaimana di akhirat? Di akhirat kita tadi sudah sampaikan di awal bahwa sukses di akhirat itu ya masuk surga. Allah sampaikan dalam surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian, yakni Allah, wa jannatin, dan surga, ardus samawati wal ard, yang luasnya seperti langit dan bumi. Uiddat, disiapkan, dipersiapkan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ini jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Allah kasih ampunan, Allah juga kasih surga. Surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Ini sukses di akhirat. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang yang bertakwa. Maka dengan kata lain jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci sukses kita di dunia dan di akhirat itu adalah dengan bertakwa. Maka itu ketika di hari Jumat itu sang khatib itu senantiasa mewasiatkan takwa, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Kenapa? Karena pentingnya takwa ini. Karena kunci sukses kita di dunia dan di akhirat adalah dengan takwa. Maka selanjutnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita coba membicarakan sedikit daripada ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Di antara banyaknya ciri-ciri, yang pertama Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya dengan yang gaib. Kita yakin dan percaya jemaah sekalian Allah SWT, di kiri kanan kita ini ada malaikat yang senantiasa mencatat semua amal-amal kita, ucapan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita bicarakan, ini dicatat sama malaikat ini. Bahkan jemaah sekalian Allah SWT, apa yang kita di hati kita terbesit itu dicatat oleh malaikat. Dia tahu. Maka itu orang yang berniat baik itu sudah dicatat satu kebaikan. Tidak ada yang luput dari malaikat. Kita juga yakin dan percaya kita punya musuh yang tidak tampak. Tetapi kata Allah SWT, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya musuh ini adalah musuh yang nyata, tapi nggak tampak. Siapa itu? Iblis laknatullah alaih. Kita yakin dan percaya, Allah sampaikan dalam Al-Quran, summa la'atiyannahum min baini aydihim. Iblis ini ya akan datang dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa aymanihim, dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Untuk apa? Untuk menggelincirkan kita. Niat-niat yang tadinya baik mau kita kerjakan, digagalkan sama dia, dilupakan, dihalang-halangi. Kebaikan yang sudah kita kerjakan dibuat kita sombong dengan kebaikan itu sehingga tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini musuh yang tidak tampak. Makanya Allah sampaikan alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang percaya yang gaib. Percaya kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, Tuhan kita, memberi rezeki kepada kita, tetapi tidak tampak. Kita yakin dan percaya dengan adanya dosa dan adanya pahala. Tentunya kita berangkat ke masjid ini, kita yakin dengan keutamaan-keutamaan itu. Dan tidak tampak. Bagaimana keutamaannya? Tidak tampak. Nggak bisa kita pegang. Seperti itu. Maka ini yang pertama ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Mereka menjaga salat, mendirikan salat. Mendirikan salat ini bukan sekedar mengerjakan salat, tetapi mendirikan ini ibarat ada orang yang tidur, ada orang yang duduk, kita ambil tangannya, kita rangkul bahunya, ayo berdiri. Mengajak, artinya apa? Kita mengajak orang-orang di sekitar kita untuk mendirikan sholat. Mengajak keluarga kita, teman kita, sepupu kita, siapa saja kita ajak untuk mendirikan sholat. Maka disebut wa yuqimunas sholat, bukan wa ya'malunas sholat,
Bukan. Wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. As-salatu imaduddin, faman aqama faqad aqamaddin. Salat ini tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan ini, maka dia mendirikan agama ini. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, faqad hadamaddin. Maka inilah orang yang menghancurkan agama. Penting perkara salat ini. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan apa-apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Rizki ini bukan hanya bentuk harta tadi, tetapi bagian rizki ini adalah kendaraan kita bagian daripada rizki, jabatan kita bagian daripada rizki, pikiran kita bagian daripada rizki, tenaga kita bagian daripada rizki, waktu luang kita bagian daripada rizki. Yunfikun, ini kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa yang selanjutnya, yang ketiga. Ya. Jadi apa-apa yang telah Allah rizkikan kepada kita, mereka infakkan. Ini ciri daripada orang yang bertakwa yang ketiga. Jadi orang yang bertakwa itu insya Allah senantiasa berinfak dia. Tapi bukan hanya infak harta saja, tetapi infak tenaga. Karena kapasitas kita beda-beda. Ada orang yang mungkin hartanya kurang, tetapi dia punya waktu yang banyak. Dia kerja bakti. Ya, dia bangun ikut gotong royong dan seterusnya. Ada juga yang sibuk. Pikiran saja yang bisa dia berikan. Maka dia berikan usulan-usulan terbaik untuk umat ini, untuk agama ini. Seperti itu. Selanjutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik, yakni beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu sendiri. Tentunya beriman ini kita maknai adalah orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bagaimana kualitas ketakwaannya? Semakin tinggi ketakwaannya, maka insya Allah semakin bagus interaksinya dengan Al-Qur'an. Jadi di antara tanda-tandanya adalah orang yang interaksi dengan Al-Quran itu bagus, maka insya Allah ketakwaannya akan bagus. Ketakwaan ini akan meningkat, insya Allah ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu semakin banyak. Jadi kalau takwa kita menurun, berinteraksi saja banyak-banyak dengan Al-Quran, maka insya Allah akan tingkatkan untuk ketakwaan. Gitu ya. Interaksi tentu saja bisa dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, belajar Al-Quran, atau mengajarkan Al-Quran. Ini bagian daripada interaksi dengan Al-Quran. Sehingga kelak di yaumil akhir nanti, di padang mahsyar nanti, ketika tidak ada perlindungan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu datang memberikan syafaat dengan izin Allah kepada kita. Sebagaimana Allah sampaikan, Iqra'ul Qur'ana. Rasulullah sabdakan, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafian li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Qur'an ini di hari kiamat nanti itu akan datang. Syafian li ashabi, memberikan syafaat, pertolongan dengan izin Allah kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabat Al-Quran? Sahabat-sahabat Al-Quran adalah orang yang meluangkan waktunya, meluangkan hartanya, meluangkan pikirannya, meluangkan apa saja yang Allah rizkikan kepada mereka untuk Al-Quran. Apakah itu membaca, mengajarkan, mempelajari, atau memperjuangkan, membantu pondok-pondok yang mengajarkan Al-Quran, membantu tempat-tempat pendidikan, sekolah-sekolah, majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran. Maka ini bagian daripada sahabat-sahabat Al-Quran. Dan dan Rasulullah sampaikan dalam Al-Quran bahwa Rasulullah sampaikan dalam sabdanya, Al-Quran ini akan datang memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang yang tergolong menjadi sahabat Al-Quran. Selanjutnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda yang lain yang Allah sampaikan dalam Al-Quran terkait dengan orang yang bertakwa ini, sambungan daripada ayat Al-Imran, surah Al-Imran ayat 133 tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang bertakwa itu orang yang menginfakkan hartanya. Kalau dalam surah Al-Baqarah tadi secara umum, di sini dikhususkan orang yang senantiasa menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini orang yang bertakwa. Ya. Jadi orang yang bertakwa dia tidak punya kelapangan harta, tapi dia bisa berbagi. Ya. Ini bagian daripada orang yang bertakwa. Waktunya sempit, tapi dia masih bisa tolong orang. Ya. Dia mepet waktunya, dia masih bisa tolong orang. Badannya lelah, letih, pulang kerja, tetapi ada panggilan dakwah, gotong royong misalnya, maka dia luangkan, dia berikan fisiknya untuk gotong royong, untuk masyarakat. Ini bagian daripada yunfikuna fis sarra wa dharra, dalam keadaan sempit. Seperti itu. Yang selanjutnya wal kaziminal ghaiza, orang yang menahan amarah. Jadi di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menahan amarah. Ya, orang yang menahan amarah ini insyaallah sukses dunia akhirat. Jemaah sekalian.
Di dunia apa? Di dunia nggak banyak penyakitnya. Kalau orang yang tidak bisa tahan amarah itu, dikit-dikit marah, selesai dia. Tekanannya akan naik. Naik itu tekanan, Pak. Dan ini memang rumus kedokteran. Orang yang tidak bisa mengontrol emosinya, naik tekanannya, banyak musuhnya. Tambah tekanan, tambah marah. Seperti itu. Maka itu Rasulullah sampaikan betapa pentingnya terkait dengan marah ini, tidak main-main balasannya. Kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Ini kan ayat hadis yang biasa dibacakan, dihafalkan sama anak-anak TK. Tapi ini penting untuk kita para orang-orang dewasa ini. Janganlah kalian marah, kata Rasulullah, maka bagimu itu surga. Kenapa? Karena memang marah ini perlu dikondisikan. Marah ini perlu dikondisikan. Seperti itu. Maka ini jemaah sekalian Allah SWT, ciri-ciri yang selanjutnya di antara yang Allah sampaikan dalam Al-Quran terkait dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Selanjutnya, wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa memberikan maaf kepada manusia, kepada saudara-saudaranya. Ini juga perlu kelapangan hati. Ada orang yang salah sama kita. Ya, terang-terangan ini salahnya. Bagaimana kelapangan hati kita memaafkan saudara kita. Kalau dia minta maaf, insya Allah kita pasti itu akan maafkan, kan? Tapi yang lebih hebat adalah sebelum saudara kita minta maaf, kita sudah maafkan duluan. Ini yang dahsyat. Ini yang dahsyat, jemaah sekalian Allah SWT. Sebelum saudara kita minta maaf, biasanya ini evaluasinya, muhasabahnya adalah sebelum tidur. Karena Rasulullah kan mencontohkan kita itu untuk mengevaluasi diri sebelum tidur. Bahkan diperintahkan untuk mengerjakan amalan-amalan khusus sebelum tidur. Karena kita nggak tahu ketika kita bangun dari tidur, di dalam tidur kita ini bangun atau nggak bangun lagi. Ya. Maka dahsyat sekali jemaah dirahmati Allah SWT, di antara amalan-amalan orang yang bertakwa, yang Allah kasih keutamaan di dunia, sukses di dunia dan sukses di akhirat, di antaranya adalah wal 'afina 'anil nas, memaafkan sesama manusia, apalagi saudara-saudaranya. Ini penting, kelapangan hati. Ya Allah, tadi saudara saya sudah seperti ini, insyaallah sudah saya maafkan ya Allah. Mudah-mudahan saya juga ketika ada salah dengan saudara saya maafkan. Karena kita nggak tahu lisan kita, ucapan kita yang mana yang menyinggung perasaan orang. Tangan kita barangkali pernah menyakiti saudara kita. Dan seperti itu. Maka insya Allah ini bagian daripada ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang terakhir yang bisa kami sampaikan jemaah dirahmati Allah SWT, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang ketika mengerjakan suatu keburukan, kefasikan, kemaksiatan, au zalamu anfusahum, atau menzulimi diri mereka, zakarullah, mereka segera mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka segera minta ampun atas dosa-dosa mereka. Ini adalah bagian daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan dikatakan jemaah dirahmati Allah sekalian bahwa kita ini orang yang bertakwa itu orang yang tidak punya dosa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang kadang khilaf, kadang buat dosa, tapi ketika dia buat dosa, zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka segera ingat sama Allah, astagfirullah, dan minta ampun akan dosa-dosanya. Ini adalah orang-orang yang bertakwa. Maka itu kita pun juga diperintahkan untuk beristighfar sehari, semalam, ya minimal 100 kali. Karena Rasulullah pun juga beristighfar dengan bilangan-bilangan yang luar biasa. Padahal beliau itu dijamin surga. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci daripada kesuksesan kita di dunia dan kesuksesan kita di akhirat. Tentunya dengan ukuran Al-Quran. Ya, bukan ukuran kita, ukuran Al-Quran. Dan ini rumus yang diberikan Al-Quran kepada kita kalau kita ingin sukses di dunia dan sukses di akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini menjadi tadzkirah untuk diri kami, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan sama Allah SWT menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, tentunya dengan mengusahakan ketakwaan ini dalam diri kita hadir ciri-ciri yang sudah kita sampaikan pada pembahasan pada malam hari ini. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kasih keistiqomahan untuk senantiasa menjaga kualitas takwa kita, karena tentunya kita yakin dan percaya ada musuh kita, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, yang senantiasa menggoda kita. Ya, ada setan yang menggoda kita, iblis yang menggoda kita. Ada pula orang-orang musuh kita yang tidak senang dengan dengan ketakwaan kita, seperti itu. Yang memang kehidupan seperti itu ya. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan sampai kita nanti dipanggil oleh Allah SWT. Insya Allah ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.